Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah aku, ya dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami merindukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Karena kami rindu kehidupan kami senantiasa ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes 1, kita baca ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara perhatikan, kebenaran firman Tuhan ini hendak menunjukkan kepada kita kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan. Artinya, ketika kita menyadari kita bersalah dan kita memohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala pelanggaran salah dan dosa kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, di sini kita harus mengerti betapa Allah itu setia. Allah itu adil, artinya terhadap orang-orang yang mau sungguh-sungguh meninggalkan segala bentuk kejahatan, segala bentuk pelanggaran salah dan dosa, lalu memohon pengampunan Allah Bapa di sorga, maka Allah menyatakan kesetiaan dan keadilannya. Ia mengampuni segala pelanggaran salah dan dosa kita. Dan ketika Allah mengampuni, Allah tidak pernah mengingat apa yang kita sudah lakukan. Setiap pelanggaran salah dan dosa kita dilupakan. Kenapa Allah melakukan akan hal ini? Karena Allah begitu mengasihi kita. Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Iya, Allah Bapa di sorga tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Itulah kenapa kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan katakan, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan, ada kata berbalik dan bertobat. Ini artinya kalau kita tidak mau menyadari cara hidup kita yang salah, lalu kita tidak berbalik kepada Tuhan, kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat, maka seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Dan ingat baik, firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya pasti akan digenapi. Setiap pelanggaran, setiap kesalahan pasti akan mendapat hukuman. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Itu artinya Allah begitu mengasihi kita. Kalau saat ini kita mau menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, Dia tidak ingin kita binasa, lalu kita masih tetap hidup di dalam dosa, saudaraku, ini artinya kita mempermainkan kesetiaan Allah, kita mempermainkan keadilan Allah. Bahkan lebih daripada itu, kita mempermainkan perasaan Allah. Apakah kita pernah memikirkan akan hal ini, saudaraku?
Sebagai orang percaya seharusnya kita menyadari bahwa ketika Allah bersedia mengampuni segala pelanggaran salah dan dosa kita, di mana Allah tidak mau supaya kita binasa di kekekalan, supaya kita tidak terbuang ke dalam api neraka, maka seharusnya kita menyadari akan hal ini, lalu kita mau hidup dengan komitmen yang baru. Kita mau berjanji, kita tidak akan berbuat salah lagi. Kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kita tidak akan melukai hati Tuhan lagi, saudaraku. Ini harus menjadi komitmen hidup kita. Ketika kita menyadari akan hal ini, kita harus benar-benar memiliki komitmen. Kita tidak mau berbuat salah lagi. Kita tidak mau berbuat dosa lagi, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, itu artinya Allah sedang menyatakan kasih setianya kepada kita. Lewat firman Tuhan seperti ini, Allah masih menegur kita. Persoalannya sekarang, apakah kita mau berubah atau tidak? Saya harus katakan sekali lagi, apakah kita mau berubah atau tidak? Kalau kita tidak mau, Allah tidak memaksa, tetapi jangan pernah menyesal kalau ketika menutup mata dan ternyata kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini menjadi keadaan yang sangat tragis. Saya harus katakan, ingat ini menjadi keadaan yang sangat tragis dan sangat mengerikan ketika kita menutup mata. Ternyata hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dapat dipastikan kita akan terpisah dari Allah. Artinya kita akan terbuang dari hadirat Allah. Kemana? Ke dalam kebinasaan kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika firman Tuhan berkata, jika hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pertanyaannya sekarang, maukah engkau berubah? Saya ulang sekali lagi. Maukah engkau berubah, saudaraku? Kita harus berani mengambil keputusan dan berkata kepada Allah Bapa di sorga. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 139. Kalau kita membaca ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan katakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, perhatikan itu. Maukah hari ini, saat ini, detik ini, kita mau mengambil keputusan untuk kehidupan kita. Bukan saja kehidupan hari ini, tetapi demi kehidupan kekal kita. Maukah kita berkata kepada Allah Bapa di sorga, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa ternyata pelanggaran salah dan dosa itu bukan sekedar pelanggaran-pelanggaran moral umum seperti yang kita tahu selama ini. Artinya kalau orang mencuri, orang menipu, orang membunuh, ya, orang berzina, itu semua dipandang sebagai dosa. Ingat, kalau firman Tuhan berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ini artinya, saudaraku, ketika jauh di dalam kedalaman hati kita, ternyata masih tersembunyi sikap hati yang tidak benar-benar berkenan di hadapan Allah. Di dalam pikiran kita masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka semua itu adalah dosa. Oleh sebab itu kita harus berani berkata kepada Allah Bapa di sorga, selidiki hatiku ya Allah. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku.
Supaya apa, saudaraku? Supaya ketika kita memeriksa hidup kita dan ternyata yang kita temukan, kehidupan kita belum seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka kita akan kembali kepada Allah. Kita akan bertobat, kita akan menyerahkan segenap hidup kita, dan kita bersedia memberi diri kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ingat saudaraku, hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang pada akhirnya akan menjadi anak-anak Allah. Artinya, kalau kita tidak bersedia memberikan diri kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak mungkin menjadi anak-anak Allah di kekekalan nanti. Kita akan ditolak oleh Allah. Perhatikan itu, sebab firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya kalau kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan pernah menjadi anak Allah. Jadi saat ini kita harus menyadari, seperti yang firman Tuhan katakan, Allah menguji batin dan hati orang. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita gentar di hadapan Tuhan. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya kalau saat ini yang kita tabur adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, atau yang kita tabur itu adalah perbuatan-perbuatan dosa, maka pasti yang akan kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal. Tetapi ketika kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup melakukan kehendak Allah selama kita hidup di dunia ini, maka yang akan kita tabur di kekekalan nanti adalah kemuliaan kekal. Dan kita akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan kami mau membuka hati supaya Engkau menyelidiki hati kami. Kalau ada yang salah, ampunilah kami ya Allah. Peganglah tangan kami dan pimpinlah kami ke dalam kebenaran. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.